horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Malam itu, sebuah gerobak batagor sederhana di pinggir jalan mulai berubah jadi misteri. Pemiliknya Daniel bukan lagi hanya seorang pedagang biasa. Demi dagangannya laris, ia mengambil jalan pintas yang menyeramkan. Jalan yang menuntut tumbal nyawa. Semakin hari, semakin banyak pembeli yang bukan manusia datang ke gerobaknya. Dan sampai akhirnya, sosok Gandarwo datang menagih bayaran terakhir, nyawa Daniel sendiri. Lalu, bagaimana akhir kisah batagor pesugihan ini? Mari kita lanjut ke ceritanya. Malam itu, kota Malang diselimuti hawa dingin. Di tepi jalan yang mulai lengang, berdiri sebuah gerobak batagor tua. Cat birunya pudar, kaca depannya buram, dan lampu minyak yang tergantung di pojok gerobak hanya berkelip redup. Di balik gerobak itu, Daniel tampak sibuk. Tangannya cekatan mengaduk adonan, menggoreng tahu, dan menata batagor di atas piring kertas. Namun sayang, pembeli tak kunjung datang. Sudah hampir 3 jam ia berdiri di sana, tapi hanya satu anak kecil yang membeli. Sisanya, orang-orang hanya lewat begitu saja. Daniel menarik napas panjang. Matanya menatap jalanan gelap. Sementara suara motor yang melintas terdengar semakin jarang. Keringat dingin bercampur dengan rasa putus asa. Ini bukan pertama kalinya. Usaha sebelumnya, jualan bakso, nasi goreng, bahkan es degan, semuanya berakhir gagal. Daniel hanya bisa mengandalkan batagor ini sebagai harapan terakhirnya. Sambil menatap gorengan yang mulai dingin, ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Apa kerja keras saja cukup? Atau memang ada jalan lain yang belum pernah kucoba? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari arah belakang. Daniel menoleh, dan seseorang yang tak asing muncul dari balik kegelapan. Sosok itu akan mengubah hidupnya selamanya. Daniel menatap sosok yang baru saja datang. Seorang pria dengan wajah tirus, rambut berantakan, dan mata yang seperti menyimpan rahasia besar. Ia tersenyum samar. "Daniel, masih ingat aku?" Suaranya berat tapi hangat. Daniel tertegun. Itu adalah Arman, teman lamanya semasa kecil yang dulu pindah entah kemana. Mereka duduk di bangku kayu samping gerobak. Arman menatap piring batagor yang tersisa, lalu menoleh pada Daniel. "Sepi ya?" tanyanya pelan. Daniel hanya tersenyum pahit. "Iya Man, entah kenapa, rasanya orang-orang lebih suka jajan di tempat lain. Padahal rasanya nggak kalah." Arman menunduk sebentar, lalu berbisik. "Kalau cuma mengandalkan rasa, kadang-kadang nggak cukup. Ada cara lain, cara yang nggak semua orang berani ambil." Daniel mengernyit. "Maksudmu?" Arman menatapnya dalam, seolah menimbang apakah ia siap mendengar jawabannya. "Aku bisa bantu. Ada seorang tua di pinggir kota. Orang-orang memanggilnya Mbah Suro. Dia bisa membuat daganganmu laris. Asal kau berani bayar harganya." Daniel terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalanya, mencampur rasa penasaran dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di malam yang dingin itu, sebuah pintu menuju dunia gelap baru saja dibuka di hadapan Daniel. Malam itu, langit Malang diselimuti kabut tipis. Arman menuntun Daniel melewati jalan setapak yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang sesekali tertutup awan. Di kiri kanan, pepohonan menjulang tinggi, membuat suasana semakin mencekam. "Man, kau yakin ini jalannya?" Daniel berbisik, suaranya bergetar. Arman hanya mengangguk. "Tenang saja,
Sebentar lagi sampai. Tak lama, mereka berhenti di depan sebuah rumah joglo tua. Atapnya ditumbuhi lumut, jendela kayunya retak, dan di teras tergantung lampu minyak redup yang seakan hampir padam. Udara di sekitar terasa lebih dingin, membuat bulu kuduk Daniel meremang. Pintu rumah itu terbuka perlahan, berderit panjang. Dari dalam keluar seorang lelaki tua dengan sorot mata tajam. Rambutnya putih, tubuhnya kurus, tapi aura yang dipancarkan membuat Daniel ingin segera mundur. "Inikah orangnya?" Suara Mbah Suro parau tapi penuh wibawa. Arman menunduk hormat. "Iya Mbah, namanya Daniel. Ia ingin dagangannya laris." Mbah Suro menatap Daniel lekat-lekat, seolah bisa membaca isi hatinya. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. "Kalau kau berani, ikut aku masuk. Tapi ingat, sekali kau melangkah, tak ada jalan kembali." Daniel menelan ludah. Malam itu, ia akhirnya menjejakkan kaki ke dalam rumah Mbah Suro, tanpa tahu bahwa hidupnya takkan pernah sama lagi. Di dalam rumah joglo itu, bau dupa menyengat memenuhi ruangan. Asapnya menari di udara, membuat kepala Daniel sedikit pusing. Di hadapannya, sebuah kendi berisi air hitam pekat diletakkan di atas tikar pandan. Mbah Suro duduk bersila, mulai melantunkan mantra dengan suara lirih. Semakin lama, suara itu makin berat, makin dalam, hingga seperti berasal dari perut bumi. Daniel merasakan hawa dingin menusuk tulang. Lampu minyak di sudut ruangan bergoyang sendiri. Tirai bambu berderak, padahal tak ada angin. Tiba-tiba, dari sudut gelap ruangan, terdengar suara napas berat. Sebuah sosok perlahan muncul. Tinggi besar, kulit hitam legam, matanya merah menyala. Langkahnya berat, lantainya bergetar setiap kali ia maju. Daniel terperangah, tubuhnya kaku, jantungnya berdetak kencang. Itu bukan manusia, melainkan Gandarwo, makhluk yang hanya pernah ia dengar dalam cerita-cerita orang tua. "Jangan lari," bisik Mbah Suro tajam. "Tatap matanya. Jika kau berani, ia akan menjadi pengikutmu." Daniel menggigil, tapi akhirnya memberanikan diri. Saat matanya bertemu dengan tatapan makhluk itu, senyum menyeramkan muncul di wajah hitamnya. Malam itu, tanpa sadar, Daniel baru saja menandatangani perjanjian tak kasat mata. Sebuah janji yang akan menuntut harga mahal, darah dan nyawa manusia. Keesokan harinya, Daniel kembali mendorong gerobak batagornya ke jalan biasa. Hatinya masih diliputi rasa takut setelah ritual semalam. Namun ia mencoba meyakinkan diri, mungkin semua itu hanya mimpi buruk. Belum sempat ia menata piring kertas, tiba-tiba dua mahasiswa datang. "Bang, batagornya satu ya." Tak lama, disusul ibu-ibu yang baru pulang belanja. Kemudian tukang ojek, anak sekolah, hingga pegawai kantor. Semua antre di depan gerobaknya. Daniel hampir tak percaya. Gerobak yang biasanya sepi, kini ramai diserbu pembeli. Tangan Daniel sibuk menggoreng, menata, dan menghitung uang yang semakin menumpuk. Namun di tengah kesibukan itu, Daniel mulai menyadari sesuatu. Seorang pembeli, seorang pria tua dengan wajah pucat, memakan batagornya dengan lahap. Tapi, saat Daniel berkedip, sosok itu hilang begitu saja, meninggalkan piring kosong. Jantung Daniel berdegup kencang. Ia menoleh ke kanan dan melihat seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajah. Duduk sambil menyantap batagor. Tidak ada yang menyadarinya. Seolah hanya Daniel yang bisa melihat. Peluh dingin menetes di pelipisnya. Ia baru sadar, batagornya memang laris. Tapi tak semua pembelinya adalah manusia. Malam itu, setelah seharian berjualan, Daniel pulang dengan kantong penuh uang. Ia seharusnya merasa senang. Tapi entah kenapa, hatinya justru gelisah. Setibanya di rumah kontrakannya yang sempit,
ia menutup pintu rapat-rapat, lalu menghitung hasil jualan di meja kecil. Uang itu banyak sekali, jauh lebih banyak daripada biasanya. Namun saat ia hendak merapikannya, tiba-tiba terdengar suara slurp, slurp dari dapur. Seperti ada orang yang sedang makan dengan lahap. Daniel bangkit, berjalan perlahan. Lampu dapur redup dan di meja makan terlihat piring batagor yang ia tahu sudah habis. Tapi kini penuh kembali dan seorang pria tua pucat, sama seperti pembeli yang ia lihat siang tadi, sedang melahapnya dengan rakus. Daniel mundur, napasnya memburu. Namun saat ia berkedip, sosok itu lenyap, meninggalkan piring kosong berlumur saus kacang. Suara lain tiba-tiba terdengar dari kamar. Suara perempuan tertawa lirih, panjang, dan menusuk telinga. Daniel berlari membuka pintu kamar dengan panik kosong. Tapi di cermin kecil di atas meja rias, ia melihat pantulan seorang wanita berambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Daniel berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Namun dari dalam cermin, mata merah itu masih menatapnya erat. Pagi itu, Daniel masih duduk lemas di depan gerobak batagornya. Matanya merah, semalaman ia tak bisa tidur karena bayangan wanita berambut panjang yang terus menatap dari cermin. Saat itu, tiba-tiba Arman datang. Ia tersenyum, seolah tak ada yang aneh. "Selamat ya Neil, batagormu sekarang laris kan?" Daniel hanya mengangguk. "Iya Man, tapi aku juga dihantui. Apa ini normal?" Arman tidak menjawab. Ia hanya menepuk bahu Daniel, lalu berbisik. "Kalau kau ingin semua tetap lancar, malam ini kau harus menemui Mbah Suro lagi. Sudah waktunya membayar harga pertama." Kata-kata itu membuat Daniel tercekat. "Bayar? Bayar apa?" tanyanya. Malam harinya, Daniel kembali ke rumah joglo tua itu. Mbah Suro sudah menunggu, duduk di depan dupa yang menyala. Wajahnya dingin, suaranya berat. "Semua yang kau nikmati tidak gratis. Gandarwo tidak makan uang. Ia hanya makan satu hal, nyawa manusia." Daniel membeku. Tubuhnya terasa kaku, keringat dingin mengucur deras. Mbah Suro lalu menggeser sebuah kendi berisi air hitam ke hadapan Daniel. "Pilih korbannya, atau daganganmu akan berhenti laris. Ingat, sekali jalan ini kau tempuh, kau tak bisa mundur lagi." Daniel terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa batagor yang laris itu dibayar dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dan lebih mengerikan. Malam itu, hujan turun deras. Daniel berjalan gontai di jalan setapak menuju rumah Mbah Suro. Tubuhnya basah kuyup, tapi pikirannya jauh lebih berat daripada tubuhnya. Di dalam rumah joglo tua, Mbah Suro sudah menunggu. Dupa menyala, asap menebal, dan di tengah ruangan ada kendi besar berisi air hitam pekat. "Duduk," perintah Mbah Suro. Daniel duduk bersila, gemetar. "Kenapa harus nyawa?" "Mbah, tidak ada cara lain?" Suaranya bergetar. Mbah Suro menatapnya tajam. "Tidak ada yang gratis, Daniel. Gandarwo sudah mengikutimu. Ia harus diberi makan. Kalau tidak, ia akan memangsa orang-orang terdekatmu tanpa pilih-pilih." Daniel terdiam. Wajah ibunya yang tinggal di kampung terbayang, lalu adiknya yang masih kuliah. Rasa takut berubah menjadi dilema yang mencekik. Tiba-tiba, Mbah Suro mengeluarkan sebuah boneka jerami kecil. "Pilih orangnya, bayangkan wajahnya, lalu teteskan darahmu ke boneka ini. Malam ini Gandarwo akan menjemput nyawanya." Daniel menggenggam boneka itu, tangannya bergetar hebat, air matanya menetes. Ia tahu
sekali ia melakukannya, ia sudah resmi menjual hatinya. Lalu, pikirannya tertuju pada seorang pria tua yang sering menunggak bayar batagor di gerobaknya. Seorang pemabuk yang sering membuat onar. Dengan hati remuk, Daniel menusukkan jarum ke jarinya, meneteskan darah ke boneka. Sekejap, lampu minyak padam. Ruangan dipenuhi suara tawa mengerikan, dan mata merah menyala tampak di kegelapan. Daniel jatuh terduduk. Ia tahu, malam itu seorang nyawa sudah terenggut. Dan dari sinilah, jalan gelapnya benar-benar dimulai. Sejak malam itu, batagor Daniel semakin laris. Setiap hari, puluhan orang antre. Uangnya berlimpah, bahkan ia mulai bisa menabung untuk membeli gerobak baru. Tapi bersamaan dengan itu, mimpi buruk mulai datang tanpa henti. Setiap malam, Daniel terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia mendengar langkah kaki berat berjalan mengelilingi kontrakannya. Kadang terdengar suara gedoran keras di pintu, tapi saat ia buka, kosong. Di dapur, panci dan wajan sering jatuh sendiri. Bahkan suatu malam, ia melihat bayangan besar bertubuh hitam duduk di kursi ruang tamu, menatapnya dengan mata merah menyala. Daniel mencoba mengabaikan semua itu, sampai suatu kejadian membuatnya tak bisa lagi berpura-pura. Saat ia berjualan di siang hari, seorang anak kecil datang membeli batagor. Daniel melayaninya seperti biasa, tapi begitu anak itu menggigit batagor, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Matanya melotot, tubuhnya kaku, lalu bruk. Jatuh pingsan di depan gerobak. Orang-orang panik. Namun di antara kerumunan, Daniel melihat sosok wanita berambut panjang, sama seperti hantu yang menghantuinya dulu, berdiri di belakang anak itu, tersenyum seram. Daniel menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia sadar, korban pertamanya hanyalah permulaan. Dan kini, Gandarwo mulai menagih lebih banyak. Suara lirih bergema di telinganya, meski tak ada yang lain mendengar. Nyawa, lagi nyawa. Daniel menutup telinga, tapi suara itu semakin keras, seakan menembus langsung ke kepalanya. Malam itu ia sadar, ia telah masuk ke dalam jerat yang tak mungkin ia lepaskan. Malam itu, Daniel duduk termenung di depan gerobaknya yang sudah ia dorong pulang. Tumpukan uang di dalam kotak kayu tak lagi membuatnya bahagia. Yang ada hanya rasa takut dan bayangan wajah-wajah orang yang mati setelah ia pilih jadi tumbal. Tiap malam ia dihantui. Gandarwo muncul di sudut kamar, matanya merah menyala. Kadang terdengar suara anak kecil menangis dari bawah kolong tempat tidur. Daniel menutup telinga, berusaha tidur, tapi suara itu makin keras, menusuk pikirannya. Hingga suatu malam, ia tak tahan lagi. Dengan langkah gontai, Daniel mendatangi rumah Arman. Ia mengetuk pintu dengan panik. "Man, tolong aku nggak kuat lagi." Arman muncul dengan wajah tenang, seolah sudah menduga semuanya. "Aku sudah bilang, Neil, begitu kau melangkah, tak ada jalan kembali." Daniel mengguncang bahu sahabatnya itu. "Pasti ada cara. Aku nggak peduli batagorku sepi lagi. Aku cuma mau hidup normal." Arman menghela napas panjang, lalu menatapnya serius. "Ada satu cara, tapi risikonya besar. Kau harus berhadapan langsung dengan Gandarwo. Jika kau menang, kau bebas. Kalau kalah..." Daniel tercekat. "Kalau kalah?" Arman mendekat, berbisik di telinganya. "Kau akan menjadi miliknya selamanya." Malam itu, Daniel sadar bahwa jalan keluar pun bukan berarti keselamatan. Ia harus memilih, terus hidup dalam teror, atau mempertaruhkan nyawanya untuk melawan iblis yang sudah mengikatnya. Malam itu,
Daniel duduk bersila di tengah kontrakannya. Di hadapannya tersusun beberapa benda yang ia anggap bisa melindunginya. Garam, Al-Quran kecil pemberian ibunya, dan segelas air putih. Tangannya gemetar, bibirnya komat kamit membaca doa, meski suaranya patah-patah oleh rasa takut. Namun udara di sekitarnya tiba-tiba berubah. Lampu gantung bergoyang keras, pintu berderit, dan hawa dingin menyesakkan dada. Suara napas berat terdengar. Semakin dekat. Dari sudut ruangan, Gandarwo muncul. Tubuhnya besar, hitam, mata merah menyala menembus kegelapan. Suaranya menggelegar. "Berani kau melawanku, manusia?" Daniel menegakkan badan, mencoba berani. Aku ingin bebas. Aku nggak mau jadi budakmu lagi." Ia memercikan garam, lalu mengangkat kitab kecil itu dengan tangan gemetar. Sesaat Gandarwo meringis, suaranya meraung keras. Tapi hanya sebentar. Makhluk itu tertawa panjang, suara tawanya membuat dinding kamar bergetar. "Doamu tak cukup. Kau sudah menandatangani perjanjian dengan darahmu. Kau milikku." Dengan sekali hembus napas, api lampu padam. Ruangan menjadi gelap total, hanya tersisa dua mata merah yang bersinar. Daniel merasakan tengkuknya dicengkeram kuat, tubuhnya hampir terangkat dari lantai. Ia menjerit, berusaha meronta, tapi tenaga manusia tak ada artinya di hadapan makhluk gaib itu. Untuk pertama kalinya, Daniel sadar, melawan bukan berarti menang. Justru ia semakin menjeratkan dirinya ke dalam kuasa iblis itu. Beberapa hari setelah perlawanan yang gagal, Daniel sudah bukan dirinya lagi. Wajahnya pucat, matanya cekung, tubuhnya kurus seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Gerobak batagornya tetap ramai, tapi kini orang-orang mulai berbisik aneh. Pernah lihat nggak? Kadang pembeli batagor Daniel bukan manusia. Batagornya enak, tapi rasanya ada sesuatu yang bikin merinding. Daniel mendengarnya. Ia tahu desas-desus itu benar. Setiap kali ia berjualan, di antara pembeli biasa, selalu ada sosok pucat, wanita berambut panjang, atau anak kecil tanpa wajah. Mereka duduk bersama manusia, makan dengan lahap, lalu hilang begitu saja. Daniel semakin tertekan. Uang yang menumpuk di laci tak ada artinya lagi. Setiap malam, ia mendengar suara-suara dari kegelapan. Nyawa, nyawa lagi. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu selalu berhasil menembus kepalanya. Hingga suatu malam, Daniel bermimpi aneh. Ia berada di tengah pasar yang ramai, tapi semua orang menatapnya dengan wajah kosong. Dari kejauhan, Gandarwo berjalan mendekat, tubuhnya besar, matanya merah. Dengan suara menggelegar, ia berkata, "Sudah waktunya. Kini giliranmu yang jadi santapan." Daniel terbangun dengan teriakan. Peluh dingin membanjiri tubuhnya. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa waktunya tidak lama lagi. Malam itu, Daniel masih nekat membuka gerobak batagornya di pinggir jalan. Orang-orang tetap ramai, tapi wajah-wajah mereka semakin asing. Beberapa terlihat pucat, ada yang lidahnya terjulur panjang, ada pula yang matanya hitam pekat tanpa bola mata. Daniel berusaha melayani, tangannya gemetar. Namun ia tahu mereka bukan manusia. Ia sudah terlalu dalam masuk ke dunia yang salah. Tiba-tiba, lampu jalan padam. Hanya gerobak Daniel yang diterangi cahaya merah samar. Dari arah belakang, langkah berat terdengar. Duk, duk, duk. Sosok Gandarwo muncul. Tubuhnya menjulang, wajahnya penuh darah. Daniel, waktumu sudah habis. Suaranya bergaung. Daniel berteriak, menjatuhkan centong dan berlari, tapi kakinya seolah menempel ke tanah.
Sosok-sosok pembeli palsu itu kini bangkit, mengelilinginya, tertawa dengan suara mengerikan. Gandarwo meraih tubuh Daniel, mencengkeramnya dengan tangan raksasa. "Batagormu sudah cukup memberi, kini nyawamu yang jadi bayaran." Daniel berteriak minta tolong, tapi suara itu lenyap di telan malam. Dalam sekejap, tubuhnya diseret ke kegelapan, meninggalkan hanya gerobak batagor yang berdiri kosong. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak itu terbakar hangus. Tidak ada tanda-tanda Daniel. Hanya tersisa bau amis dan arang gosong, berbentuk seperti tangan manusia. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani membuka batagor di tempat itu. Mereka bilang, setiap malam di ujung jalan, masih terdengar suara gorengan mendesis dan bisikan lirih. Batagor, Batagor panas. Tamat.